kita mulai. Hierarki tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan itu ada 4 tingkatan ya. Jadi 4 tingkatan. Apa itu? Yang paling tinggi adalah tujuan pendidikan nasional yang dicanangkan dari Kementerian Kemendikbud. Ya, kemudian ada tujuan institusional, yang mana tujuan institusional ini tidak berdiri sendiri, tetapi pembentukannya diturunkan dari tujuan nasional. Ya, kemudian yang berikutnya turun lagi tujuan institusional turun ke tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler ini juga didasarkan dari tujuan institusional, yang mana tujuan kurikuler itu sudah sesuai dengan bidang studi masing-masing, fisika, IPA, biologi, kimia, dan seterusnya. Dan turun yang paling bawah, ada tujuan yang namanya tujuan instruksional, atau disebut dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan instruksional atau pembelajaran, ini nanti per bab atau per subbab itu biasanya ada tujuan masing-masing. Nah, itu disebut dengan tujuan instruksional. Sekarang kita akan membahas satu persatu dari keempat hierarki tujuan pendidikan tersebut. Yang pertama adalah tujuan nasional. Ya, tujuan nasional ini menjadi pedoman, ya, menjadi pedoman. Oke, ini menjadi pedoman atau arahan agar tujuan dari pendidikan tersebut tercapai. Ya, jadi menjadi arahan, menjadi pedoman bagi seluruh upaya pendidikan di suatu negara. Nah, ini tercanang di mana? Tercantum di undang-undang kita. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Apa itu tujuannya? Tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi tujuan pendidikan ini tujuan yang masih umum, gitu ya. Jadi belum terukur secara jelas, belum konkret, ya, belum konkret, belum jelas. Ya, nanti ada penjabaran lagi diturunkan menjadi tujuan institusional, di mana tujuan institusional itu didasarkan dari tujuan nasional ini. Ya, apa itu tadi? Berkembangnya intinya berkembangnya potensi dari peserta didik. Ya, dilihat dari religiusnya, beriman, bertakwa, ya. Kemudian dilihat dari sikapnya itu berakhlak mulia. Kemudian dilihat dari pengetahuannya itu berilmu, cakap kreatif, mandiri. Ini dilihat dari pengetahuan dan keterampilannya. Jadi memang holistik, ya, secara keseluruhan diharapkan itu potensi siswa atau peserta didik itu dapat dikembangkan melalui pendidikan yang sudah jelas tercanangkan di dalam tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Berikutnya kita lanjutkan ke tujuan yang kedua yang merupakan turunan dari tujuan nasional, yaitu tujuan institusional. Ciri khusus tujuan institusional itu memberikan rambu-rambu arahan, isi, dan jenis usaha pendidikan, di mana fokusnya ini pada lembaga, ya, fokusnya ini pada lembaga. Jadi tidak lagi dari negara ataupun dari Kementerian Kemendikbud. Jadi masing-masing lembaga itu mempunyai tujuan institusional yang berbeda-beda. Misalkan lembaga pada taraf sekolah dasar, taraf sekolah menengah pertama SMP, kemudian taraf sekolah menengah atas SMA sama perguruan tinggi, itu mempunyai tujuan institusional yang berbeda-beda. Ini kita lihat, tujuan umum pendidikan ada dalam kurikulum.
Ini contoh yang termaktub dalam kurikulum. Ini saya ambil dari salah satu jenjang. Yang pertama, itu memiliki sifat-sifat dasar sebagai warga negara yang baik. Kemudian, mempunyai sifat sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dasar yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ini merupakan turunan tadi dari tujuan nasional pendidikan, tujuan pendidikan nasional, di mana tujuan institusional ini tujuan lembaga tergantung tingkatannya, apakah SD, ya, apakah SMP, apakah SMA, ya, itu mempunyai tujuan berbeda. Kemudian tujuan khusus pendidikan itu dikaitkan dari pengetahuan, ya, kognitifnya, kemudian keterampilan psikomotoriknya, dan sikapnya, afektifnya. Jadi di dalam kita mengajar, ya, dalam kita mendidik, itu tujuan utamanya pasti ada 3 itu. Dikaitkan dari bidang pengetahuan, bidang keterampilan, dan bidang sikap. Dan ini yang terkadang kita lupa. Terkadang kita abai terhadap tujuan yang memang harus dicapai 3. Kenyataannya fokus utama yang masih banyak menjadi istilahnya yang diterapkan saat ini, fokus utamanya itu yang pengetahuan kognitif. Ya, sedangkan keterampilan sama sikap ya memang sudah diperhatikan, tetapi masih kalah dibandingkan pengetahuan. Sehingga harusnya idealnya antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu adanya keseimbangan, ya, adanya istilah bobot yang sama di dalam kita mengajarkan pendidikan di sekolahan. Berikutnya kita lanjutkan turun ke tujuan yang ketiga, yaitu tujuan kurikuler, ya, tujuan kurikuler. Merupakan penjabaran tujuan institusional yang harus dicapai oleh setiap bidang studi pada lembaga tertentu. Jadi ini sudah fokus pada apa? Pada bidang studi lembaga pendidikan tertentu. Jadi antar misalkan di SMP, ya, SMP sama SMA itu kan sama-sama ada misalkan matematika, ya, ada MTK-nya. Di SMA juga ada MTK-nya. Nah, antara MTK SMP sama MTK SMA itu mempunyai tujuan kurikuler yang berbeda. Di SMP nanti juga ada IPA, di SMP ada fisika, kimia, biologi. Itu juga mempunyai tujuan kurikuler yang berbeda. Tergantung tadi bidang studinya. Kalau sama-sama di SMA, kita lihat, misalkan sama-sama di SMA, tujuan kurikuler antara fisika, ya, antara fisika dan tujuan kurikuler sama matematika jelas berbeda. Ya, tujuan kurikuler ini didasarkan dari bidang studinya dan pada lembaga pendidikan tertentu. Oke. Setiap bidang studi itu memiliki tujuan sendiri-sendiri dan dirumuskan di dalam kurikulum sebagai contohnya. Jadi ini rumusan tujuan kurikuler, ya. Siswa mampu menguasai pengetahuan dasar dalam bidang ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat dari pembentukan rumusan tujuan kurikuler, ini kira-kira di mana? Kira-kira di SMP, ya. Ilmu pengetahuan alam itu di SMP. Oke, kemudian ini bidang studinya apa? Bidang studinya pasti IPA. Ya, bidang studinya adalah IPA. Ini merupakan tujuan dari kurikuler. Nah, tujuan nasional pendidikan itu yang menentukan atau yang membentuk dari Kementerian Kemendikbud, ya. Kemudian tujuan institusional
itu juga sama, itu dari jenjangnya masing-masing, dari SMP, SD, SMP, SMA, itu yang bertanggung jawab untuk menentukan tujuan institusional. Sedangkan tujuan kurikuler itu yang menentukan dari pihak sekolahan, dari kurikulum, ya, biasanya dari waka kurikulum yang menentukan tujuan kurikuler. Nah, sedangkan nanti semisal mahasiswa setelah lulus, ya, setelah lulus selesai menjadi guru, yang diwajib disusun itu adalah tujuan instruksional, ya, atau tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional ini yang akan disusun oleh masing-masing guru sesuai dengan bidang studi yang diampu. Oke. Jadi tujuan instruksional itu merupakan tujuan yang paling rendah tingkatannya. Merupakan tujuan setiap pokok bahasan dalam bidang studi per pokok bahasan. Misalkan mahasiswa mengajar di SMP kelas 8, misalkan tentang gaya. Ya. Nah, di dalam gaya itu nanti kan ada di dalam maaf, saya ulang lagi. Misalkan mahasiswa setelah selesai lulus jadi guru mengajar bidang studi fisika. Ya, fisika misalkan mengajar bidang studi fisika. Nah, ini kelas berapa? Misalkan ngajar kelas 8. Ya. Di dalam pembelajaran fisika kelas 8 itu ada pokok bahasan yang berbeda-beda. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Misalkan bab 1 itu ada gaya. Jadi pokok bahasan pertama adalah gaya, itu mempunyai tujuan instruksional sendiri. Ya. Bab 2, misalkan pokok bahasannya terkait tentang tekanan, itu juga mempunyai tujuan instruksional sendiri. Gitu ya. Jadi tujuan instruksional itu banyak tergantung dari pokok bahasannya. Rumusan pernyataan mengenai kemampuan atau tingkah laku yang diharapkan dimiliki siswa setelah mengikuti KPM. Nah, ini sebagai contohnya nanti. Ini masih ada dulu sedikit informasi bahwa tujuan instruksional itu terbagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Ya, ada yang umum, ada yang khusus. Nah, kita lihat ini. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, tujuan instruksional khusus itu sebagai tahapan tujuan-tujuan yang digunakan untuk mencapai tujuan instruksional umum. Jadi misalkan tujuan instruksionalnya banyak, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. 4 tujuan instruksional khusus ini nanti digunakan untuk mencapai apa? Tujuan instruksional umum. Gitu ya. Ini kita akan lihat contohnya. Jadi bagaimana kita merumuskan tujuan instruksional khusus. Oke, ini kita lihat. Jadi yang perlu diperhatikan itu mahasiswa menguasai yang namanya taksonomi hasil belajar. Taksonomi hasil belajar. Ada taksonomi domain kognitif, afektif, psikomotorik, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nanti ini juga kita bahas domain-domain ini. Karena domain ini menjadi tujuan yang harus terpenuhi, di mana ketika kita mengajarkan, ya, ketika kita mengajar siswa, harus ada 3 bidang perkembangan yang dikuasai siswa, yaitu kognitifnya juga berkembang, afektifnya juga berkembang, psikomotoriknya juga berkembang. Jadi ada 3 domain yang harus kita kembangkan terhadap diri peserta didik ketika kita mengajarkan mereka. Jadi untuk merumuskan TIK, itu menggunakan 4 unsur. Audience, ya, subjeknya itu adalah siswa, behavior itu adalah perilaku
perilaku apa yang hendak dicapai. Itu nanti menggunakan kata kerja operasional. Nanti saya akan sampaikan kata kerja operasional. Kemudian yang C, condition, yaitu cara atau metode yang digunakan. Kondisinya itu dengan cara apa? Dengan cara apa perilaku yang hendak dicapai itu bisa ditingkatkan. Kemudian ada tambahan degree-nya, yaitu tingkat pencapaiannya seberapa jauh, gitu ya, tingkat pencapaiannya. Nah, A, B, C ini bisa digunakan untuk membuat TIK. Ini contohnya. Jadi nanti kalau semisal mahasiswa sebagai guru mengajar kelas 8 SMP, pokok bahasanya adalah gaya, pasti mahasiswa dituntut untuk membuat tujuan pembelajaran, tujuan instruksional, khusus dan umum. Nah, untuk yang khusus itu menggunakan rumus A, B, C, D. Boleh dibolak-balik. Boleh C, A, B, D, boleh A, B, C, D, boleh B, C, D, A, silakan. Yang penting diusahakan antara audience, behavior, condition, sama degree, ini semuanya ada dalam satu kalimat. Sebagai contohnya, ya, kondisinya itu setelah kegiatan belajar mengajar. Ini kondisi yang diberikan. Kemudian siswa itu sebagai audiensnya, sebagai subjek yang diajar, dapat menyebutkan jenis-jenis gaya sentuh. Ini sebagai behavior, kemampuan atau perilaku yang hendak dicapai. Jadi kemampuan apa yang diharapkan untuk dimiliki siswa? Perilaku apa yang diharapkan untuk dimiliki siswa? Yaitu menyebutkan jenis-jenis gaya sentuh. Kemudian degree-nya itu bisa ditambahi dengan tingkatan pencapaiannya, dengan tepat dan benar. Ya. Kemudian dengan jujur, dengan teliti, jadi seperti itu yang dimaksud dengan tingkat pencapaian. Nah, ini disebut dengan TIK, tujuan instruksional khusus. Misalkan kondisinya saya ganti boleh nggak? Boleh. Bisa nggak saya ganti gini? Saya ganti gini. Setelah kegiatan ini, setelah istilahnya apa ya? Setelah pemberian demonstrasi, boleh saya ganti. Jadi kondisinya, cara metode yang digunakan. Jadi setelah kegiatan demonstrasi, ya, setelah kegiatan praktikum, setelah kegiatan bercerita, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis gaya sentuh dengan tepat dan benar. Jadi bisa bervariasi A, B, C. Kalau A jelas siswa ya, A nggak akan berubah. A sebagai objeknya pasti siswa. Yang pasti berubah itu adalah B, C, D. Tergantung proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Kira-kira mau seperti apa tujuannya yang akan ditentukan. Jadi nilai B, C, D bisa berubah-ubah. Itu TIK. Nah, sedangkan yang TIU, yang tujuan instruksional khusus, ini gabungan dari TIK ini. Misalkan tadi pokok bahasanya tentang gaya, jadi kan ini khususnya ya hanya fokus ke gaya sentuh. Kalau yang umumnya, ya mahasiswa menguasai konsep gaya. Selesai. Jadi kalau yang general, umum, itu langsung aja satu saja cukup, disesuaikan dengan pokok bahasanya. Siswa menguasai konsep tentang gaya. Selesai. Itu PEU. Jadi tidak perlu menggunakan A, B, C, D. Yang menggunakan A, B, C, D itu biasanya di TIK, tujuan instruksional khusus. Oke, jadi seperti itu ada 4 ya, ada 4 tujuan, ada tujuan nasional, kemudian yang kedua ada tujuan institusional, kemudian yang ketiga ada tujuan
kurikuler, dan yang keempat ada tujuan instruksional. Di mana tujuan instruksional kita bagi menjadi dua, yaitu TIU dan TIK. Nah, tujuan-tujuan yang kita bentuk saat ini, kenapa kok kita membutuhkan tujuan? Karena tujuan-tujuan ini sebagai dasar. Sebagai dasar kita mengevaluasi. Makanya saya sampaikan, tujuan-tujuan yang harus dibentuk oleh guru, yang harus disusun oleh guru. Karena tujuan-tujuan ini nanti sebagai dasar untuk menyusun evaluasi. Jadi seperti itu, ada 4 tujuan yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Kita rehat sebentar. Saya persilahkan untuk masuk bertanya sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya. Dipersilahkan. Silakan jika ada yang tanya. Halo. Halo, ada yang tanya? Belum, Pak. Belum ada. Oke. Jika belum ada, saya lanjutkan berikutnya. Oke, berikutnya kita membahas tentang taksonomi hasil belajar. Ya, taksonomi hasil belajar. Taksonomi hasil belajar itu merupakan usaha pengelompokan hasil belajar yang disusun dan diurutkan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ya. Taksonomi itu pengelompokan. Jadi hasil belajarnya itu dikelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Manfaatnya apa? Untuk menentukan tujuan pembelajaran dengan kata operasional yang terukur. Dan yang kedua, untuk menyusun tes teknik penilaian dan evaluasi. Nah, ini sebagai contohnya ini. Jadi, taksonomi. Jadi dipahami aja, taksonomi itu pengelompokan. Jadi, ada taksonomi kognitif. Jadi bidang acuannya nanti kita 3 bidang itu. Yang pertama kognitif, afektif, psikomotorik. Nanti kita kelompokkan. Kognitif itu pengelompoknya seperti apa, afektif itu pengelompokannya seperti apa, kemudian taksonomi psikomotorik itu pengelompokannya seperti apa. Ya. Pengelompokan kognitif atau taksonomi kognitif itu dikembangkan oleh yang pertama Bloom. Ini yang paling terkenal. Bloom. Kemudian ada revisi Bloom itu oleh Anderson dan Krathwohl. Ini yang kita gunakan sekarang. Yang biasanya digunakan sekarang itu yang taksonominya miliknya Anderson dan Krathwohl. Ada miliknya Gardner, Merrill, sama Gerlach. Ya, ada ini, ada beberapa pakar. Ini nama orang ya, belum nama orang, Anderson nama orang, Gardner nama orang. Jadi orang-orang ini yang mengelompokkan, mentaksonomikan kognitif. Tingkatan kognitif itu 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang dipakai guru-guru di sekolahan, di dalam melakukan evaluasi. Kemudian, untuk yang taksonomi afektif, itu oleh Krathwohl, yang lainnya ada Martin dan Briggs. Biasanya kita menggunakan miliknya Krathwohl. Untuk yang psikomotorik, itu yang mencanangkan pembagian psikomotorik, taksonominya itu oleh Harrow. Ya, jadi
ada banyak jenis taksonomi. Kognitif aja ada 5 yang membuat. Afektif ada 2, psikomotorik ada 1. Kita tinggal mana mau menggunakan yang mana. Biasanya paling banyak yang digunakan untuk di sekolahan pembelajaran di Indonesia, taksonomi kognitif itu miliknya Anderson. Ya, yang ini nomor 2 ini. Sedangkan untuk yang taksonomi afektif itu menggunakan yang Krathwohl ini, sedangkan yang psikomotorik miliknya Hero ini. Nah, ini biar lebih jelasnya seperti ini, lebih jelasnya. Jadi ada tingkatan kognitif itu menurut Bloom yang pertama. Tingkatan yang paling dasar itu hanya mengetahui. Ya, tingkatan paling dasar itu hanya mengetahui. Siswa mengingat, siswa menghafal. Misalkan kita belajar tentang gaya. Gaya itu adalah pengetahuan, tingkat dasar, tingkat paling rendah dalam pengetahuan, dalam ini kognitif. Sebutkan jenis-jenis gaya, itu juga masih menghafal. Jadi kebanyakan di Indonesia, soal-soal yang dibuat itu masih tarafnya hanya taraf pengetahuan. Naik sedikit, ada compression, pemahaman. Bisa memahami. Ya. Menggunakan ini, menerjemahkan, menginterpretasikan, menyimpulkan. Memahami itu misalkan ada gambar, mahasiswa disuruh istilahnya menginterpretasikan dalam bentuk verbal. Gambar ini maksudnya apa? Itu sudah sampai taraf ke memahami. Ya, dari taraf pengetahuan naik ke taraf memahami. Naik lagi ke taraf menerapkan. Apa itu menerapkan? Itu menggunakan konsep, prinsip, dan prosedur. Nah, yang paling mudah kita pahami kalau menerapkan itu ketika di soal itu menggunakan ini soal yang dibuat itu ada menggunakan rumus menghitung. Jadi yang paling mudah itu menerapkan rumus, siswa menghitung itu sudah tahap aplikasi. Ya, tahap aplikasi itu menerapkan itu menggunakan rumus. Kemudian naik ke atas lagi tingkatannya itu sudah sampai menganalisis, mencari hubungan, memecahkan konsep menjadi bagian-bagian tertentu. Jadi lebih kompleks lagi. Cirinya biasanya di dalam soal itu cukup panjang. Ada soal ceritanya dulu, ada gambarnya. Jadi tidak sebatas sebutkan apa yang dimaksud dengan gaya, apa yang dimaksud dengan ini. Tidak seperti itu lagi. Nah, soal-soalnya itu sudah cukup panjang. Biasanya dalam bentuk cerita, dalam bentuk gambar, tabel, grafik, ya, seperti itu. Kemudian ada sintesis, ya, menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan. Yang terakhir sudah sampai mengevaluasi. Mengevaluasi ini ya seperti membandingkan nilai-nilai, membandingkan ide, metode, bisa mengkritisi, ya, bisa sampai mengkritisi ini benar atau salah, ini baik atau enggak. Dan tidak hanya sekedar menjawab, sampai memberikan argumen-argumen yang mendukung jawaban tersebut. Nah, ini yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi adalah evaluasi. Ini menurut Bloom di tahun 1956. Nah, berjalannya waktu, taksonomi kognitif itu dikembangkan oleh Anderson menjadi seperti ini. Jadi ini revisi taksonomi Bloom oleh Anderson dan Krathwohl. Yang pertama, remembering. Sama, tapi di sini menggunakan kata kerja. Kalau yang miliknya Bloom itu tidak menggunakan kata kerja, knowledge, compression, application, analysis, synthesis, evaluation. Kalau yang di sini, ini menggunakan kata kerja semuanya, remember. Meskipun sama sebenarnya mengingat, menghafal, sama. Ini sama, hanya menggunakan kata kerja yang lebih operasional.
Ini remember yang pertama. Yang kedua, understand, memahami. Sama ya, tadi belum juga sama. Mengingat, memahami, masih sama, mengaplikasikan, play, menerapkan, masih sama. Kemudian menganalisis, masih sama. Ya, yang keempat masih sama. Nah, ini yang kelima, ini evaluate. Padahal di miliknya Bloom, ini sudah nomor 6. Ya, jadi kalau miliknya Anderson itu bagian sintesis, miliknya Bloom dibuang, sintesis dibuang, diganti evaluate, turun ke nomor 5, kemudian yang terakhir adalah create, ya, menciptakan, sudah sampai bisa membuat produk, mengembangkan, merancang dan membuat. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 ini harus dikuasai oleh siswa. Siswa harus bisa mengingat, siswa harus bisa memahami, siswa harus bisa mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, bagaimana tahunya bahwa siswa bisa menguasai ini? Dengan cara kita membuat soal. Ya, dengan cara kita mengatas siswa. Kita membuat soal harus didasarkan ini. Soalnya digunakan untuk mengingat, soalnya untuk memahami, untuk mengaplikasikan untuk ini. Nah, ini tugas yang cukup berat ya, tidak mudah kita membuat soal yang bisa mengevaluasi taksonomi dari Anderson. Remembering, understand, apply, analyze, evaluate, sama create. Oke. Nah, ini perbandingan tadi. Ini disebut dengan C ya, kognitif ya, C1, pengetahuan, C2, pemahaman, C3, aplikasi, C4, analisis, C5, sintesis, C6, evaluasi. Sedangkan untuk yang revisi, miliknya Anderson, C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Ya, jadi seperti itu. Jadi tugas mahasiswa nantinya akan membuat seperti ini. Nanti akan saya berikan contoh-contoh bagaimana membuat soal-soal yang berbasis C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah ini, agar mempermudahkan seorang guru atau mahasiswa membuat soal, itu sudah disediakan contoh kata kerja operasional. Jadi kata kerja yang digunakan untuk membuat soal. Ya, misalkan mengetahui ini C1 itu menggunakan kata kerja operasional seperti mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, membilang, mengidentifikasi, mendaftar. Jadi kalau di soal itu ada kata kerja operasional seperti ini masuk kata C1, masuk tingkatan C1. Sedangkan tingkatan T2 itu memahami, ya, C2 itu menggunakan kata kerja seperti memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, meskipun lihat, kata menjelaskan ini masuk di C1 dan juga masuk di C2. Nah, ketika sama seperti ini nanti tergantung pembentukan soalnya. Soalnya kira-kira condong ke mengetahui, apakah condong ke memahami. Sebenarnya kata kerja ini tidak sepenuhnya digunakan untuk melihat ciri-ciri. C1 pasti menjelaskan, bukan seperti itu. Ini hanya sebagai alat bantu. Alat bantu untuk mempermudah guru, mahasiswa membuat soal. Tetapi sekali lagi, untuk melihat C1, C2, C3, itu nanti perspektif ada penilaiannya. Oh, benar nggak ini C1? Benar nggak ini C2? Nanti ada pengalaman-pengalaman di dalam membuat soal. Berikutnya, untuk yang C3, itu mengaplikasikan atau menerapkan. Ini ada menugaskan, mengurutkan, menentukan, menerapkan, menyesuaikan. Untuk
C4 ada menganalisis, C5 mengevaluasi, membuat atau create. Nah, ini ada contoh kata kerja operasional yang bisa digunakan untuk membuat soal. Nah, ini kemampuan berpikir. Jadi kemampuan berpikir ada tingkatannya. Termasuk tingkatan rendah itu C1, C2, dan C3. Dari mengingat, memahami, mengaplikasikan. Sedangkan yang HOTS, High Order Thinking Skill, atau tingkat tinggi, itu mulai dari C4, C5, C6. Ya. Oke, jadi seperti itu. Gambaran-gambaran ini tugas besok minggu depan. Minggu depan akan kita akan belajar contoh-contoh dari soal ujian nasional. Jadi silahkan soal ujian nasional dari tahun 2020, 19, ataupun 17 dipersilahkan. Kemudian kita analisis. Ini masuk C1, C2, C3, atau C4. Ketika mahasiswa sudah punya pengalaman, jenis contoh-contohnya seperti apa, baru nanti kita meng-create. Seperti itu ya, dipahami?